Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita. Beliau mengatakan al-matlab ats-tsani, pembahasan yang kedua tentang ardu al-mar'ati nafsaha war-rajuli mauliyatahu 'ala ar-rajuli salih. Tentang masalah seorang wanita menawarkan dirinya. Ardul mar'ati nafsaha, seorang wanita menawarkan dirinya, warrajuli mauliyatahu, dan seorang laki-laki menawarkan wanita yang dalam perwaliannya, putri atau adiknya, ala rajuli saleh, untuk dinikahi oleh seorang laki-laki yang soleh. Al-far'ul awal, sisi pembahasan yang pertama, ardul mar'ati nafsaha ala rajuli saleh. Hukum seorang wanita menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh seorang laki-laki yang soleh. Lil mar'ati an ta'ridha nafsaha 'ala ar-rajuli salihi. Boleh bagi seorang wanita menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh laki-laki yang soleh. Nassa alaihi syafi'iyyatu, ini ditegaskan oleh para ulama-ulama Syafi'iyah. Wa huwa ikhtiyaru bil Munzir, ini pilihan al-Imam Ibnu Munzir, wa bil Arabi wal Qurtubi, Ibnu Arabi, Imam Qurtubi, Ibnu Daqiq al-Aid, wal Aini, dan al-Imam al-Aini, was San'ani, wa Ibnu Baz. Jadi beliau mengatakan, kalau ada seorang wanita, dia melihat atau mengetahui ada laki-laki yang soleh, baik agamanya, baik akhlaknya, lalu dia menawarkan dirinya untuk dinikahi. Dia itu menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh laki-laki soleh tersebut, maka hukumnya boleh. Hukumnya itu diperbolehkan. Menawarkan dirinya bisa jadi menawarkan langsung kepada laki-laki soleh tersebut, atau menawarkan lewat keluarganya. Lewat keluarganya, lewat siapa, begitu. Intinya dia itu menawarkan dirinya untuk bisa dinikahi oleh laki-laki yang soleh tersebut. Ini ditegaskan oleh para ulama dan dipilih oleh para ulama-ulama kita. Di antara mereka adalah para ulama yang beliau sebutkan dalam bab ini. Wad dalilu minas sunnati, dan dalil dari as-sunnah yang menunjukkan akan hal itu, an Sahal ibnu Sa'ad, dari Sahal ibnu Sa'ad radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, ja'at imra'atun ila Rasulillah, ada seorang wanita yang datang menghadap sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu beliau mengatakan, ya Rasulullah, inni qad wahabtu laka min nafsi. Ya Rasulullah, saya serahkan diriku kepadamu. Maksudnya, saya serahkan diriku kepadamu untuk dinikahi. Faqala rajulun, maka seseorang lalu mengatakan, zawwijniha, nikahkan saja dia dengan aku ya Rasulullah. Qala, Rasulullah mengatakan, qad zawwajnakaha bima ma'aka minal Qur'an. Jadi aku telah menikahkan kamu dengan dia, dengan mahar hafalan Al-Quran yang kamu miliki. Potongan dari hadis ini dipotong
sedikit oleh beliau. Cerita lengkapnya adalah ada seorang wanita yang dia itu menghadap sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia itu menghadap sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu wanita itu menawarkan dirinya sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada seorang wanita yang menawarkan dirinya untuk dinikahi, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu punya hukum khusus, yaitu boleh menikah lebih dari 4 wanita. Maka beliau memproses jadi tawaran itu. Memproses tawaran itu dalam arti karena wanita sudah ada di hadapan dia, maka prosesnya adalah nazar. Rasulullah melihat wanita itu memandang dari bawah ke atas begitu. Kemudian beliau diam. Diamnya beliau sebagai isyarat bahwasanya beliau tidak berkenan untuk menikahinya. Tatkala itu di samping Rasulullah SAW ada seorang laki-laki yang belum nikah, gitu. Jadi melihat ada seorang wanita yang sudah kepingin nikah, kepingin dinikahi oleh Rasulullah SAW, ternyata Rasulullah SAW tidak berkenan untuk menikahinya. Maka laki-laki itu mengatakan, ya Rasulullah, jika jenengan tidak mau untuk menikah dengannya, jadi ya Rasulullah, nikahkan aja dengan aku, nikahkan aja dengan aku. Singkat cerita, kemudian Rasulullah SAW memproses pernikahan laki-laki dengan wanita tersebut. Yang di ujung dari cerita itu adalah akhirnya Rasulullah SAW menikahkan wanita itu dengan laki-laki tadi dengan mahar, mengajarkan Al-Quran yang dihafal oleh laki-laki tersebut kepada istrinya. Itu menunjukkan, jadi fikih dari hadis itu panjang kalau mau dibahas, tapi sisi satu saja, karena kita nggak bisa membahas panjang lebar, yaitu boleh bagi seorang wanita jadi untuk menawarkan dirinya dinikahi oleh seorang laki-laki yang soleh. Nah, setelah itu pilihannya 2. Bisa jadi setelah itu kemudian jadi nikah, laki-laki yang menawarkan wanita yang menawarkan dirinya itu kemudian ternyata diterima, diproses lalu diterima jadi nikah, selesai masalah. Jadi selesai masalah sebagaimana layaknya proses-proses yang lainnya. Yang kedua, kalau ternyata enggak, ya sudah selesai sampai di situ sebagaimana yang terjadi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Makanya para ulama kita tatkala mengatakan boleh, ini dengan satu dengan satu kaitan atau dengan satu syarat, ma'a amnil fitnah, kalau tidak menimbulkan masalah dengan hal tersebut. Nanti kalau kemudian menimbulkan masalah, wanita itu kemudian jadi dihinakan atau kemudian malah jadi pacaran atau malah jadi yang lainnya, maka itu tetap terlarang. Tapi kalau prosesnya itu benar-benar syar'i, menawarkan dirinya, kemudian laki-laki itu mau lalu menikahinya, selesai masalah, nggak mau lalu putus, tidak ada hubungan lagi, maka selesai juga permasalahan. Wallahu a'lam. Jadi itu bukan aib gitu, kalau bahasa kita itu bukan aib seorang wanita menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh seorang laki-laki yang saleh. Wajhud dalalah, sisi pengambilan dalil. Fi qauliha, dalam ucapan sang wanita tersebut, inni qad wahabtu laka min nafsi, saya menyerahkan diriku kepada dirimu. Dalilun adalah sebuah dalil ala jawazi ardil mar'ati nafsaha ala rajulis saleh. Seorang laki-laki bolehnya seorang wanita menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh seorang laki-laki yang soleh. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tapi yang terbaik tidak kondisi ini. Yang terbaik itu adalah kondisi yang kedua, yaitu yang menawarkan itu wali dari wanita tersebut. Kalau yang pertama ini kan wanita itu langsung menawarkan dirinya. Wanita itu sendiri yang langsung menawarkan dirinya kepada laki-laki yang soleh untuk dia nikahi. Nah yang kedua, ini kondisi lain, dan kondisi ini yang lebih disenangi, yang lebih bagus, yang lebih disenangi oleh para ulama, yaitu yang menawarkan itu adalah laki-laki. Jadi memiliki putri, memiliki adik, memiliki mbak, atau memiliki ponakan, atau memiliki apalah, yang dia itu adalah orang laki-laki yang menawarkan putrinya. Jadi dia ngomong kepada laki-laki, ke orang laki-laki, mas, jadi sudah proses belum? Misalkan begitu. Ini belum. Kalau belum, saya memiliki seorang adik, saya memiliki seorang
putri, saya memiliki seorang ponakan, saya memiliki seorang apa gitu. Jadi saya menawarkan dirinya, menawarkan putrinya tersebut untuk dinikahi oleh laki-laki tersebut. Kemudian nanti diproses. Proses itu berujung jadi atau enggak jadi, nikah atau enggak nikah itu kan urusan belakangan. Makanya yang kedua di sini boleh mengatakan al-far'u tsani, masalah yang kedua, ardul waliyyi mauliyatahu ala ahli salah. Jadi seorang wali menawarkan wanita yang dalam perwaliannya, bisa jadi putrinya, bisa jadi adiknya, bisa jadi mbaknya, bisa jadi ponakannya, bisa jadi cucunya, pokoknya menawarkan wanita yang dalam perwaliannya ala ahli salahi, untuk dinikahi oleh seorang yang saleh, untuk dinikahi oleh seorang yang saleh. Minas sunnati, di antara sunnahnya Rasulullah SAW, ardul waliyyi mauliyatahu ala ahli salah. Jadi termasuk sunnahnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang pertama tadi kan hukumnya sekedar boleh, karena hukum asalnya tidak dianjurkan. Hukum asalnya wanita itu sebaiknya nggak menawarkan dirinya. Tapi kalau mau menawarkan dirinya boleh-boleh aja. Yang disunahkan, yang dianjurkan adalah yang menawarkan itu wali, yang menawarkan itu walinya. Jadi termasuk di antara sunnah seorang wali itu menawarkan wanita yang dalam perwaliannya untuk dinikahi oleh orang-orang yang saleh. Nas alaihi Syafi'iyah. Ini ditegaskan oleh para ulama Syafi'iyah, wa ikhtiyaru Ibn al-Arabi. Ini adalah pilihannya Imam Ibn al-Arabi al-Maliki, wa Ibnul Jauzi, al-Imam Ibnul Jauzi al-Hambali, wal Qurtubi wasy-Syaukani wa Ibn Baz. Juga pilihannya Imam Qurtubi, Imam Syaukani dan Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala. Apa dalilnya? Al-adillatu, dalil yang menunjukkan bolehnya, minimalnya itu boleh, malah dianjurkannya perbuatan semacam ini. Awalan, yang pertama, minal kitabi, dari Alkitab. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalat ihdahuma ya abati ista'jirhu inna khaira man ista'jartal qawiyyul amin. Qalat ihdahuma, berkata salah satu dari putri laki-laki saleh dari Madian. Ini kisah Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam tatkala pergi meninggalkan negeri Mesir, kemudian kesasar ke sebuah tempat, ternyata itu adalah negeri Madian. Jadi negeri Madian. Kemudian singkat ceritanya lagi, kemudian Nabi Musa ketemu dengan dua wanita pengembala kambing. Singkat ceritanya, Nabi Musa sebelum menjadi nabi membantu dua wanita tersebut untuk memberikan minum kepada kambing-kambingnya. Nah, pulang-pulang salah satu dari keduanya itu cerita sama bapaknya. Bapaknya itu yang pasti rajulun saleh min Madian, seorang laki-laki saleh dari negeri Madian. Apakah dia Nabi Syuaib ataukah bukan Nabi Syuaib? Itu dipermasalahkan panjang oleh para ulama-ulama tafsir. Jadi maka yang lebih selamat menggunakan bahasa laki-laki saleh dari negeri Madian, karena belum tentu itu Nabi Syuaib alaihissalatu wassalam. Baik. Jadi qalat ihdahuma, salah satu dari keduanya, karena putrinya kan dua. Jadi salah satu dari keduanya itu cerita kepada bapaknya, ya abati, wahai bapakku, istajirhu. Jadi kamu, jenengan itu, tolong jadikan beliau itu pekerja di rumah kita. Jadi pekerja di rumah kita, dikasih upah gitu. Bekerja untuk membalakan kambing. Kenapa? Inna khaira man istajarta al-qawiyyul amin. Karena sebaik-baik seorang pekerja itu yang memiliki dua sifat, al-qawi, al-amin. Jadi sebaik-baik pekerja, sebaik-baik karyawan, sebaik-baik pemegang amanah itu adalah al-qawiyyul amin. Orangnya kuat dan bisa dipercaya. Kalau bisa dipercaya, yang menjalankan amanat dengan sebaik-baiknya. Orangnya kuat, mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Al-qawi, ini urusan bendahara, itu berarti ngerti akuntansi dengan baik. Al-qawi dalam urusan bendahara, yang ngerti akuntansi, ngerti uang masuk, uang keluar, ngitungnya bagaimana, nyimpen uang dan macam-macamnya, itu qawi urusan keuangan. Qawi
urusan rancangan bangunan, yo ngerti arsitek, ngerti sipil, ngerti ngene, mengerti perencanaan, iso apa ya ngatur yani apa tukang, iso ngatur pegawai, itu namanya qawi ini urusan kearsitekan. Ya, rancangan pembangunan. Qawi ini tukang, ya awake kuat, iso ngangkat-ngangkat, iso ngene, iso ngono, itu qawi kali urusan tukang. Qawi ini urusan apa? Ya tergantung. Jadi kekuatan itu tergantung pada masing-masing. Jadi tergantung pada jadi masing-masing. Itu al-qawi. Itu ini al-qawi. Al-amin orangnya bisa dia percaya. Kalau dua sifat ini muncul pada satu orang, maka orang itu sangat layak jadi untuk diberi amanat, jadi untuk diberi sebuah amanat jabatan. Kenapa? Orangnya mampu, terus orangnya amanah. Karena kadang-kadang wongnya itu mampu tapi nggak amanat, yang amburadul. Wongnya amanah tapi raiso, yo amburadul. Yo kongkon nyekel duit amanat gitu. Duit 5 ripis gak gelem jupuk. Tapi tapi Excel raiso, yani mayop yo tambah nemen raiso. Ilmu akuntansi level dasar yo raiso. Nyekel komputer yo raiso. Yo jore yo brodol ku pondoke. Ini dan macam-macamnya gitu. Jadi apa? Ya macam-macamnya. Minimalnya itu setidaknya kalau mungkin masih masjidnya kecil, pondok masih kecil, oke lah, masih sistem jadi keuangan manual ditulis di buku besar, pemasukan, pengeluaran itu masih mungkin. Tapi saya kelasnya Al-Furqan, kemudian akuntansinya pakai ego, popol. Jadi harus sudah level akuntansi level tinggi. Jadi level akuntansi ini level ini yang tinggi. Level akuntansi yang kami dipakai di Al-Furqan itu selevel dengan level akuntansi yang dipakai di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Itu selevel. Jadi akuntansinya itu selevel. Jadi karena kita pernah ketemu dengan pembesar petinggi-petingginya Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, kemudian ya apa ya? Kan klinik milik kami itu sebenarnya adalah bidan pendirinya, yang melahirkannya itu adalah petinggi-petinggi mereka. Jadi pembinanya sampai sekarang gitu. Kemudian kita minta tolong Ustaz, jadi orang-orang yang akan ngurusi itu nanti ketemu kami, kita kirim ke mereka. Kemudian bicara tentang sistem akuntansi, ternyata podo. Ternyata sistem akuntansinya itu sama. Begitu ya. Itu namanya qawi dari sisi jadi keuangan. Tapi sak pinter-pinter wong nyekel akuntansi, nek doyan duwe ya jebol. Doyan duwe itu dipangan ngono ya. Gak mangan sego tapi mangan duwe ngono ya jebol. Jadi al-qawi al-amin, orangnya itu kuat, orangnya itu jadi al-amin. Ini. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Sesungguhnya sebaik-baik jadi orang yang kau jadikan pekerja wahai bapakku itu adalah orang yang kuat dan orangnya yang amin. Dan itu sifat yang dilihat oleh putri laki-laki soleh tadi pada Nabi Musa. Wonge kuat ngangkat tutupi sumur dan orangnya bisa dipercaya dengan bukti gak macam-macam tatkala yang bersikap dengan seorang wanita. Lalu bapaknya mengatakan kepada Musa, sang bapak berkata kepada Musa, inni uridu an unkihaka ihda banatayya hatain. Aku ingin untuk menikahkan kamu dengan salah satu di antara dua putriku ini. Ala an ta'jurani thamaniya hijaj. Dengan mahar kamu gembalakan kambingku selama 8 tahun. Yani fa'in atmamta ashran, jika engkau lengkapi 10 tahun, famin indik, maka ya terserah sampean. Tapi wajibnya 8 tahun. Wa ma uridu an asyqa 'alaika, aku tidak ingin memberatkan kamu. Satajiduni insyaallah minas sholihin, engkau akan mendapati aku insyaallah termasuk orang-orang yang saleh. Jadi insyaallah nanti kita bahas dalam masalah mahar. Hadis ini menunjukkan atau ayat ini dalam masalah mahar yang menunjukkan bahwasanya mahar itu bisa berupa uang, bisa berupa manfaat. Bisa berupa uang, bisa berupa manfaat. Yani bisa berupa sesuatu yang dikerjakan oleh laki-laki tersebut yang itu diambil manfaatnya oleh siapa? Oleh istrinya atau oleh keluarga istrinya. Tapi mahar berupa uang lebih bagus.
Mahar berupa uang lebih bagus, berupa harta maksudnya itu, bukan berupa manfaat, lebih bagus karena itu hukum asalnya mahar. Jadi beliau itu mengatakan, saya nikahkan kamu, saya mau menikahkan kamu dengan putriku, maharnya gembalakan kambingku selama 8 tahun. Jadi mahar itu kayak lunas 8 tahun. Ini rapopo. Insyaallah nanti kita lengkapi pada pembahasan masalah mahar. Nah, wajib dalil sisi pengambilan dalil fi kaunihi dalam firman Allah Subhanahu wa taala, inni uridu an unkihaka ihda banatayya hatain. Aku ingin menikahkan kamu dengan salah satu dari kedua putriku ini. Fi dalam ucapan ini atau dalam lafaz ini ardul mar'at, yani ardul maula waliyatahu ala salihi. Jadi kayaknya itu salah cetak. Ada yang enggak begitu tulisannya? Itu mestinya itu ardul waliyi mauliyatahu. Mestinya mimnya itu tidak sebelum mim, sebelum wawu yang pertama, tapi sebelum wawu yang kedua. Ini mestinya begitu. Anak juga baru perhatian sekarang. Jadi itu kan ada alif lam mim waw lam ya. Setelahnya itu ada waw lam. Nah itu kayaknya yang ngetik ini salah ketik. Mimnya itu mestinya berada di lafadz yang kedua. Jadi ardul waliyi mauliyatahu, begitu mestinya. Jadi ardul waliyi mauliyatahu. Dalam hadis ini atau dalam ayat ini menunjukkan bolehnya seorang wali menawarkan mauliyatahu, wanita yang jadi wanita yang di bawah perwaliannya al-solihi, ditawarkan untuk dinikahi oleh seorang laki-laki yang soleh. Wallahu yani a'lam. Tsaniyan minas sunnah, dalil yang kedua dalil dari as-sunnah. Dalil dari as-sunnah. An Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yuhadditsu, jadi beliau menceritakan anna Umar bin Al-Khattab, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu an, hina ta'ayyamat Hafsah bintu Umar, tatkala Hafsah putrinya Umar itu menjanda. Menjanda itu ya menjanda ya, suaminya meninggal dunia. Min Khunais ibni Hudzafah as-Sahmi, jadi ditinggal wafat oleh suaminya namanya Khunais ibn Hudzafah as-Sahmi. Wa kana min ashabi Rasulillah, dan beliau itu adalah salah satu di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad syahida Badran, dia itu ikut dalam perang Badar. Wa tufiya bil Madinah, meninggal dunia di kota Madinah pasca perang Uhud. Jadi pasca perang Uhud. Jadi Umar itu punya anak perempuan namanya Hafsah. Hafsah itu sama Umar dinikahkan dengan seorang laki-laki namanya Khunais ibnu Hudzafah as-Sahmi. Dinikahkan dengan seorang laki-laki namanya Khunais ibn Hudzafah as-Sahmi. Ini as-Sahmi. Dan beliau itu seorang sahabat yang mulia, termasuk di antara ashabu Badar, berarti di antara sahabat yang dijamin masuk ke dalam surga. Tapi kemudian dalam perang Uhud beliau terluka dan beliau meninggal dunia pasca perang Uhud. Baik. Kalau Umar, berkata Umar, falaqitu Utsman ibn Affan. Umar tatkala itu bingung. Dua anak, ya, rondo, tapi rondo durung dua anak tapi ya. Hafsah tatkala ditinggal wafat oleh putrinya, oleh suaminya, umurnya beliau 17 tahun, kalau enggak 18 tahun. Sebagaimana saya ulang-ulang ya, kawan. Di urufnya, adatnya orang Arab di zaman itu, jadi rondo umur, jadi wanita umur 17, wanita umur 18 itu durung duwe suami, itu perawan tua. Karena mereka itu rata-rata nikah umur 13, umur 14 gitu, rata-rata nikah di umur-umur itu. Jadi umur 16, umur 17, umur 18 kok durung nikah iku perawan tua. Jadi maka ya pantas gitu. Berarti beliau ini Hafsah tatkala itu kalau enggak salah umur 18, kalau enggak umur 17, tatkala tinggal wafat oleh siapa? Suaminya. Baik.
Umar itu bingung. Piye gitu anaknya itu rondo. Lah cari suami untuk Hafsah itu nggak gampang. Kenapa? Hafsah itu perempuan tapi warisi sifat Umar. Jadi wedok tapi apa? Tapi apa ngono? Wedok tapi tegas. Yani seradal serudul. Makanya kan kisah gegeran rumah tangga Rasulullah itu kan sering pemicunya itu Hafsah. Yani sering pemicunya itu yani Hafsah. Hafsah itu kan sempat diceraikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Hafsah itu nanti kan jadi istrinya Rasulullah gitu ya. Jadi sempat diceraikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya pada waktu masih dalam masa iddah, malaikat Jibril itu datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan, ya Muhammad raji'ha, ya Muhammad rujuk Hafsah kembali. Fa innaha sawwamatun qawwamah. Ya Hafsah ngono ya ngono. Ya memang karakternya kawan bayi ini pi meneh. Tapi dia itu seorang wanita yang ahli puasa, ahli sholat malam. Akhirnya dirujuk oleh siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mempunyai anak perempuan yang karakternya itu keras, tegas, terkesan seradal serudul ngono ya. Itu harus dinikahkan dengan seorang laki-laki yang lembut tapi berwibawa di mata Hafsah. Gak ngono entek sing lanang. Gak ngono ya entek sing lanang. Jadi harus dicarikan seorang laki-laki yang di mata Hafsah itu laki-laki ini punya wibawa. Tapi wibawanya bukan karena tegas juga. Tegas ketemu tegas. Iya, api. Iku yo nek wae tukaran yo api. Tapi orangnya di hadapan Hafsah itu dianggap berwibawa sehingga Hafsah itu semanut. Tapi nek pas muncul tegasi, laki-lakinya itu bisa bersikap lembut. Dan orang yang dipandang mampu itu dari semua sahabat oleh Umar hanya 2 orang. Utsman sama Abu Bakar. Yang dipandang oleh siapa? Siapa tadi? Yang dipandang oleh Umar, laki-laki yang punya karakter semacam itu hanya 2 orang. Utsman sama Abu Bakar. Sama Abu Bakar. Akhirnya jadi Umar itu menemui keduanya. Nah, kebetulan ketemu pertama dengan Utsman. Falaqitu Utsman, kata Umar, akhirnya aku ketemu dengan Utsman Ibn Affan. Fa'aradtu alaihi Hafsah, aku tawarkan yani Hafsah kepada Utsman untuk dinikahi. Faqultu in syi'ti ankahtuka Hafsah binta Umar. Kalau kamu mau sekarang juga mau aku nikahkan kamu dengan putriku Hafsah binti Umar. Qala Utsman mengatakan menjawab sa'angduru fi amri. Yani sa'angduru fi amri. Tak pikir-pikir dhisik. Ya, tak pikir-pikir dhisik. Padahal di zaman itu ya akhwan, di negeri Madinah, meskipun laki-laki itu sudah punya istri, itu ditawari uang terus kepingin, langsung aja gak perlu ngomong karo bojone. Sampeyan lah ngomong sih. Ini mari bareng ngono terus rawani. Kayak aku. Bismillah. Jadi sama ini Utsman tadi mengatakan sa'angduru fi amri. Sik tak pikir-pikir sik. Aku akan lihat dulu urusanku, tak pikir-pikir sik itu kalau bahasaku, kalau bahasanya kita. Kata Umar, falabistu layali. Aku pun melewati beberapa malam. Jadi Utsman itu mikir-mikir itu sampai beberapa malam. Beberapa hari lah kalau bahasa kita. Orang-orang Arab itu kalau menyebut hari itu malam. Kenapa? Karena hari itu dalam kalender Arab dimulai dari maghrib. Jadi hari itu dimulai dari maghrib. Ganti hari kalau sekarang dalam kalender Hijriah adalah hari Kamis. Tanggal berapa lagi? Hijriah. Tanggal berapa?
tanggal rangga api aku. Sepanggal pirang. Nanti nih adzan maghrib itu hari Jumat. Tanggal setelahnya. Ini ono bayi lahir sekarang, lahir hari Kamis. Akikoi Rebu. Nek lahire nanti ba'da maghrib, lahir Jumat, akikoi Kamis. Jadi karena pergantian hari itu dihitung dari maghrib. Makanya mereka itu kalau nyebut apa-apa, nyebut 5 hari gitu, mereka nyebutnya khams layali, 5 malam gitu ya. Sebenarnya 5 hari lah, kalau bahasa kita itu 5 hari. Kalau diterjemahkan dengan bahasa 5 malam kok kesane mek bengi tok. Ya 5 hari lah, 5 hari. Falabistu layali, aku melewati beberapa hari. Faqala, lalu Utsman jawab, qad badali alla atazawwaja yaumi hadza. Tak pikir-pikir kok koyoke aku enggak pengen nikah hari-hari ini. Qad badali, telah nampak untuk saya, yani bagiku, alla atazawwaja yaumi hadza, aku tidak mau menikah hari-hari ini. Ya Umar yo rada-rada kecewa tapi yo sepi meneh ora gelem. Qala Umar, berkata Umar, falakitu Abu Bakar, aku pun menemui Abu Bakar. Abu Bakar kan lebih tua toh timbang siapa? Timbang Utsman. Falakitu Abu Bakar, aku ketemu Abu Bakar, faqultu in syi'ta ankahtuka Hafsah binta Umar. Jika kamu mau, aku akan nikahkan kamu dengan putriku Hafsah binti Umar. Fasamata Abu Bakrin falam yarji ilayya syai'a. Abu Bakar meneng, gak jawab belas. Utsman sik mending, sik tak pikir-pikire ngono ya. Nah, Abu Bakar itu meneng, gak jawab sama sekali. Fakuntu alaihi aujada minni ala Utsman. Aku itu lebih sakit hati pada Abu Bakar dibandingkan pada Utsman. Ini aujada itu merasakan sakit dalam wajid, al-wujdan. Wujdan itu hati. Perasaanku tambah lorot, jadi sakit menghadapi Abu Bakar dibandingkan dengan Utsman. Utsman itu jawab. Utsman itu saya jawab, saya tahu tak pikir-pikir dhisik. Dapat 1-2 hari lalu ngomong, kayak kok aku enggak kepingin nikah. Udah kan tetap ono tembungi itu, ono ngomongi. Abu Bakar meneng wae koyo gak nyupri. Umar itu aku loro hati sama Abu Bakar, melebihi sakitku pada Utsman. Umar itu merasakan sapa meneh sing ditawari wis ra ono. Karena saya katakan tadi di awal ya, Wan, sahabat itu banyak. Tapi yang dipandang sama Umar mampu untuk menjadi suaminya Hafsah enggak sembarang orang. Karena karakter putrinya yang wanita tapi nurut, bahwa itu mewarisi karakter bapaknya, karakter jadi Umar. Falabistu layali, aku pun beberapa hari. Tsumma khatabaha Rasulullah. Ternyata kemudian Hafsah dilamar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang disebutkan riwayat yang dipenggal. Riwayat lengkapnya itu beberapa hari kemudian Abu Umar itu kan nesu sama Utsman, nesu sama Abu Bakar. Beberapa hari kemudian Umar itu adul sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, pripun ya? Utsman tak tawari nikahi putriku, gak mau. Abu Bakar tanya gak mau nikah. Abu Bakar tak tawari putriku, gak disupri aku. Jadi harusnya itu curhat gitu. Umar itu curhat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senyum lalu mengatakan, wis tora popo. Hafsah akan dilamar, akan dinikahi oleh orang yang lebih bagus dibandingkan Abu Bakar dan Utsman. Sedangkan Utsman akan menikah dengan wanita yang lebih bagus dibandingkan dengan Hafsah. Itu Umar sampun. Jadi kenapa? Nah, beliau kan sudah pasti siapa orang yang lebih bagus daripada Abu Bakar sama Utsman kalau bukan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi
wasallam. Itu cerita lengkapnya. Tapi dalam potongan hadis ini bahasanya itu Rasulullah SAW kemudian melamar siapa? Salamah Hafsah. Fa'angkahtuha iya, aku pun nikahkan Hafsah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Falaqiyani Abu Bakrin, setelah pernikahannya Hafsah sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar datang menemui aku. Faqala, maka Abu Bakar mengatakan, la'allaka wajadta aliyya hina aradta aliyya Hafsah falam arji ilaik. Yani jangan-jangan kemarin kamu itu sakit hati sama aku tatkala kamu kemarin nawarkan Hafsah kepadaku dan aku gak jawab belas. Qultu, saya jawab, jadi saya berkata, kata Umar, na'am iya lara ati sampean. Lara ati ngene. Kata Abu Bakar, fa innahu lam yamna'ni an arji ilaika fi ma aradta illa anni qad alimtu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad dzakaraha. Ini loh Mas. Kata Abu Bakar ini. Ini loh. Aku itu loh sebenarnya bukannya enggak kepingin bales. Aku sebenarnya bisa mau loh nikahi putrimu itu. Tapi aku itu tahu Rasulullah itu pernah ngomong-ngomong tentang Hafsah. Lah Rasulullah ngomongi cewek, itu berarti kan arep nikahi. Beda karo sampean ngomongi cewek kanggo urusan opo ngono gak jelas. Ini. Rasulullah SAW itu sampai ngomong tentang cewek. Berarti beliau kepingin untuk menikahinya. Yani beliau kepingin untuk menikahinya. Yani inni illa anni alimtu anna Rasulullah SAW qad dzakaraha wa lam akun li ufshiya sirra Rasulillah. Tapi aku enggak kepingin untuk buka sesuatu yang masih dirahasiakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau tarakaha laqabiltuha. Seandainya Rasulullah enggak jadi nikahi Hafsah, bakal tak nikahi kok ini Hafsah itu. Aku akan nikahi Hafsah. Baik. Singkat cerita, ini bahwasanya hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa seorang laki-laki nawarkan putrinya, nawarkan adiknya, nawarkan mbaknya, nawarkan ponaane kepada seorang laki-laki yang dipandang soleh untuk menikahinya, itu adalah sebuah kemuliaan. Itu adalah dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an dan dilakukan oleh para sahabat-sahabat yang lainnya juga. Pokoknya ditawani ngono wae. Dadi gak dadi kan urusan sing gawe urip. Ini jadi gak jadi kan urusan yang menciptakan alam semesta, karena ini cinta, jodoh itu di tangan Allah. Di Al-Qur'an itu ada satu kisah unik. Ini ada satu kisah unik. Ada salah satu ikhwah itu ngomong sama salah temennya, anggaplah A ngomong sama B. Antarana yuk kemana? Ke sebuah kota. Ngapain? Mau ngelamar akhwat. Ayo, kantor ya. Kantor gitu ya. Kemudian si A itu ngelamar seorang akhwat Al-Furqan juga di sebuah kota gitu kepada orang tuanya. Qadarullah itu lamarannya ditolak. Lamarannya itu ditolak. Beberapa waktu kemudian gitu, ternyata ibu bapaknya itu ngelamarkan putrinya sama si B yang kemarin nganter. Akhirnya nikah karo si B. Nikah karo si B. Ya apa-apa, memang jodohnya kok nyantai aja. Ngapain juga? Udah anggap pagar makan tanaman. Ya ora. Santai aja biasa, normal. Ya, semacam itu normal aja. Ya semacam. Allahu a'lam bishawab. Alakulin, beliau mengatakan wajib dalalah, sisi pengambilan dalil dari hadis ini. Fil hadisi, dalam hadis ini ardul waliyyi mauliyatahu. Jadi seorang wali menawarkan wanita yang dalam perwaliannya ala rajuli saleh untuk dinikahi oleh seorang laki-laki yang saleh, dan itu adalah satu perbuatan yang mulia. Para ikhwah terutama pada hari-hari ini lah ya, terutama pada hari-hari ini. Jadi karena ya ikhwan yang soleh, baik agamanya, baik akhlaknya, itu makhluk langka, hampir punah.
Ini perlu dilestarikan. Ini perlu dilestarikan, hampir punah gitu ya. Maka kadang-kadang yang perlu aktif itu malah yang walinya yang perempuan. Yang aktif itu adalah walinya yang perempuan. Karena qadar Allah, takdir Allah di akhir zaman bahwa perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Sampai di ujung dunia nanti, jelang akhir dunia, laki-laki satu berbanding 50 wanita. Laki-laki satu dibanding 50 wanita. Lah kan duwe anak, duwe ponaan, duwe adik, nunggu dilamar. Iya nih judune ndang teko nih gak teko-teko. Ya kan namanya usaha gitu ya, ngelamar sana, ngelamar sana. Ya, tolak ya ora apa-apa ngelamar neh. Ngelamar neh semacam itu. Jadi kan namanya berusaha, akhdul asbab, mencari sebab, berusaha untuk mendapatkan jodoh yang baik untuk keluarganya yang perempuan. Adapun jadi ujungnya kembali kepada takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu alam. Insyaallah subhanahu ini yang kita pelajari, semoga ada barokah dan manfaatnya. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.